Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut materi yang telah kita pelajari sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi pada subbab kali ini kita akan melanjutkan subbab di video sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video penjelasannya. Pada video kali ini kita akan membahas materi limit subbab kedua yaitu pendekatan nilai tak hingga dan tak tentu. Ringkasan. Pada subbab kedua kita akan membahas tentang pendahuluan, definisi pendekatan nilai tak hingga, contoh pendekatan nilai tak hingga, definisi limit tak tentu, contoh limit tak tentu, dan aturan limit. Pendahuluan. Selamat datang kembali. Pada subbab ini, kita akan membahas dua konsep penting terkait limit, yaitu pendekatan nilai tak hingga dan limit tak tentu. Definisi pendekatan nilai tak hingga. Pertama-tama, mari pahami apa yang dimaksud dengan pendekatan nilai tak hingga. Ketika kita membicarakan nilai tak hingga positif atau negatif, kita merujuk pada situasi di mana variabel kita mendekati nilai yang tidak terbatas. Misalnya, bagaimana perilaku suatu fungsi saat X mendekati tak hingga positif. Bagaimana kita memodelkan situasi ini dalam kalkulus. Contoh pendekatan nilai tak hingga. Ambil contoh fungsi G dari X sama dengan 1 dibagi oleh X. Ketika X mendekati tak hingga positif, nilai G dari X akan mendekati 0. Mari kita lihat dengan lebih dekat bagaimana kita dapat memahami dan menghitung hal ini. Limit saat nilai X mendekati tak hingga dari fungsi 1 dibagi X sama dengan 0. Ini berarti bahwa seiring X mendekati tak hingga positif, nilai 1 dibagi X mendekati 0. Konsep ini memiliki aplikasi luas dalam memahami perilaku fungsi saat variabel input mendekati nilai yang tidak terbatas. Definisi limit tak tentu. Selanjutnya, kita akan membahas limit tak tentu. Ini terjadi ketika kita mendapatkan hasil yang tidak terdefinisi atau tak tentu saat mencoba menghitung limit suatu fungsi. Bagaimana kita menangani situasi ini? Contoh limit tak tentu. Ambil fungsi H dari X sama dengan 1 dibagi X dikurang 3. Ketika X mendekati 3, dari arah manapun kita mendapatkan nilai yang tak terhingga. Dalam kasus ini, kita mengatakan bahwa limit H dari X saat X mendekati 3 adalah tak tentu atau tidak terhingga. Limit saat X mendekati 3 dari 1 dibagi X dikurang 3 sama dengan tak hingga atau tak tentu. Ini memberi kita wawasan tentang bagaimana limit tak tentu muncul dalam situasi matematika dan bagaimana kita dapat mengidentifikasinya. Aturan limit. Terakhir, kita akan membahas beberapa aturan dasar dalam menghitung limit, seperti aturan perkalian, pembagian, dan limit fungsi komposit. Aturan-aturan ini sangat membantu dalam menyederhanakan dan menghitung limit dengan lebih efisien. Dalam subbab ini, kita akan membahas beberapa aturan dasar yang sangat berguna dalam menghitung limit fungsi. Aturan-aturan ini memudahkan kita dalam menangani ekspresi yang lebih kompleks dan menyederhanakan proses perhitungan limit. 1. Aturan perkalian. Jika f(x) dan gx adalah dua fungsi yang memiliki limit saat x mendekati suatu nilai c, maka limit dari hasil perkalian f(x) dikali gx adalah hasil perkalian dari limit f(x) dan limit gx. Limit saat X mendekati C dari fx dikali Gx
sama dengan limit saat X mendekati C dari fx dikali dengan limit saat X mendekati C dari Gx. Dengan kata lain, kita dapat menghitung limit masing-masing fungsi terlebih dahulu, dan kemudian mengalihkan hasilnya. 2. Aturan pembagian. Jika fx dan gx adalah dua fungsi yang memiliki limit saat x mendekati suatu nilai c, dan gx tidak sama dengan 0, maka limit dari hasil pembagian fx dibagi gx adalah hasil pembagian dari limit fx dan limit gx. Limit saat x mendekati c dari fx dibagi gx sama dengan hasil bagi dari limit saat X mendekati C dari fx dibagi limit saat X mendekati C dari Gx. Perlu diingat untuk memastikan bahwa penyebut dalam kurung Gx tidak bernilai 0 saat mengaplikasikan aturan ini. 3. Aturan fungsi komposit. Jika Gx adalah fungsi yang memiliki limit saat X mendekati C, dan fx adalah fungsi yang memiliki limit saat X mendekati nilai dari Gx, maka limit dari fungsi komposit f dari Gx adalah hasil fungsi f pada limit Gx. Limit saat X mendekati C dari fungsi f dari Gx sama dengan fungsi f dari limit saat X mendekati C dari Gx. Aturan ini memungkinkan kita menyederhanakan limit fungsi yang melibatkan fungsi dalam fungsi. Dengan menggunakan aturan-aturan ini, kita dapat dengan lebih efisien menghitung limit fungsi yang lebih kompleks. Pahami dengan baik setiap aturan dan terapkan secara bijak saat menyelesaikan soal-soal kalkulus Anda. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk materi pada subbab kali ini. Kita akan membahas materinya lebih lanjut di subbab-subbab berikutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.